Pernah ada seorang pangeran yang ingin menikah. Sebagai pangeran, tentunya ia harus menikahi putri raja. Tapi ia telah dinasihati oleh ibunya, sang ratu tepatnya. Ia haruslah putri raja yang sempurna. Ia bersikeras dan tidak kurang lagi. Tidak ada putri raja di kerajaannya sendiri. Jadi ia berkelana keliling dunia mencari jodohnya. Namun setiap putri raja yang dijodohkan padanya tampaknya banyak kekurangan. Entah kakinya terlalu besar, atau hidungnya terlalu panjang, atau suaranya terlalu mencericit. Ia tidak bisa menemukan putri raja yang sempurna dimanapun juga. Jadi ia kembali ke kerajaannya dengan sangat kecewa dan berpikir dia harus mengurungkan niatnya untuk menikah sama sekali. Suatu malam, segera setelah ia kembali, hujan turun dengan deras. Halilintar dan guntur mengguncang langit. Setiap orang tengah duduk di sekitar perapian mendengar suara angin saat suara ketukan terdengar di gerbang istana. Sang raja tua memakai sepatu bootnya dan pergi untuk membukanya. Di sana, berdiri di bawah guyuran hujan adalah seorang putri raja, namun penampilannya memukau. Rambut keemasannya seakan melekat di lehernya yang jenjang dan air hujan menjalari sepatu sutranya. Namun ia bilang, ia adalah putri raja sungguhan. Ia bilang ia sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya sendiri dari kunjungan ke negeri tetangga saat ia kehujanan. Kita lihat saja nanti, Pikir sang ratu, saat sang putri dibimbing ke dalam dan diperkenalkan pada semua orang. itu cerita paling tidak masuk akal yang pernah kudengar. Tak ada putri raja sejati yang bisa terlihat begitu berantakan. Untuk menjaga agar tidak dimata-matai, sang ratu tua cerdik mengambil sebutir kacang polong kering dari stoples dapur. Ia diam-diam pergi ke kamar tamu dan menaruhnya di tengah-tengah ranjang sang putri. Berikutnya, ia menyelundupkan 20 kasur dari lemari kain dan menaruhnya satu persatu di atas kacang polong itu. Mungkin kau tak pernah melihat beragam kasur itu. Mereka semua berkualitas terbaik tentunya, karena hanya yang terbaik yang bisa ada di tempat tinggal sang ratu cerewet itu. Jadi keluarlah kasur bulu angsa yang dijahit dengan kain satin merah jambu itu. Satu lagi adalah kasur sutra ungu yang membungkus wol bulu domba terhalus. Yang ketiga adalah kain putih bersih berisi bulu angsa. Ada kasur biasa, brokat, dan linen. Dan yang belum keluar adalah kasur-kasur yang terhalus dengan sulaman benang emas, bersulam singkatan nama kerajaan dan lambang kerajaan. Akhirnya, sang ratu menumpuk lapisan kasur itu dengan 20 selimut bulu. Selesai. Akhirnya ia bergumam sambil terengah-engah setelah begitu banyak usaha yang tidak perlu itu. Kini kita akan lihat apa ia putri raja sungguhan atau tidak. Pagi harinya, sang putri raja turun sarapan dan terlihat sangat lelah. Astaga, apa kau tidur nyenyak? Tanya si ratu tua. Tidak, aku tidak bisa. Jawab sang putri. Aku tidak tahu ada apa di ranjang itu. Itu benda yang keras seperti batu dan sebesar peluru meriam. Kurasa itu peluru meriam. Sekujur kulitku jadi biru-biru. Dan setiap orang tersenyum senang, karena kini mereka tahu ia adalah putri raja sejati. Tidak ada yang lain yang punya kulit serapuh itu. Sang pangeran segera mengambil sang putri sebagai istrinya. Sedangkan kacang polong itu dikeluarkan dari ranjang dan ditaruh dalam museum kerajaan dan mungkin masih ada hingga kini.